Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah ala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qauli. Saudara-saudaraku, para YouTuber yang kami hormatin, kita akan menerangkan yaitu cara-cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj awal, dan Nabi Muhammad ada dalam kandungan ibu. Nabi Muhammad mulai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ghaibul ghaib. Duduknya alam ghaibul ghaib di diri manusia, yaitu di dalam otak bapak. Pada waktu itu roh daripada Muhammad bernama Nabiul Ummi, kemudian berpindah dari alam ghaibul ghaib menuju ke alam ghaib, dan duduknya alam ghaib di diri manusia, yaitu di dada kanan bapak. Dan pada waktu itu roh bernama Muhammad, yaitu bernama Aminullah. Kemudian berpindah dari alam ghaib menuju ke alam sagir, atau berpindah dari dada kanan bapak menuju ke dalam kandungan ibu dengan namanya Rahman. Keterangan, pada waktu Muhammad berdiam di dada kanan bapak ini selama 37 hari, dan dari otak bapak ke dada kanan bapak yaitu 3 hari. Kemudian telah berusia 40 hari dalam kandungan ibu, atau Allah atau alam sagir, namanya Muhammad pada waktu itu ialah rahim. Setelah berusia 3 bulan 10 hari di dalam kandungan ibu atau di dalam alam sagir, pada waktu itu Muhammad telah kembali menghadap kiblat. Dan seluruh apa saja yang diperintahkan oleh rohnya, dan pada waktu itu Muhammad memuji pada Allah bagaikan jasad memuji pada rohnya dengan ucapan subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu itu Muhammad mempunyai nama yaitu Ahmad. Kemudian telah berusia 4 bulan 4 hari di dalam kandungan ibu. Beliau punya nama pada waktu itu Mahmud, dan memuji pada rohnya yaitu Alhamdulillah. Pada waktu berusia 6 bulan 6 hari di dalam kandungan ibunya, beliau punya nama pada waktu itu Hamid, dan memuji pada rohnya Allahu Akbar. Kemudian berusia 7 bulan 7 hari di dalam kandungan ibunya, beliau punya nama pada waktu itu Muhammad Hakiki, dan memuji kepada rohnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian telah berusia 9 bulan 9 jam di dalam kandungan ibunya, beliau punya nama pada waktu itu Muhammad Rasulullah. Kemudian pada waktu itu kakak atau roh daripada beliau mulai murung, sehingga Muhammad bertanya kepada rohnya atau sahabatnya yang menyerupai malaikat Jibril. Pada waktu itu, apa sebab sehingga sahabat atau kekasih
telah murung? Kemudian jawaban daripada rohnya bahwa saya murung karena saya selalu ingat padamu. Kemudian Muhammad bertanya pula kepada rohnya, sehingga kekasihku selalu sayang padaku. Setelah Muhammad bertanya demikian, maka rohnya berkata kepada Muhammad bahwa memang saya selalu ingat padamu, karena sisa berapa hari ini engkau akan berpindah daripada aku. Tinggalkan aku sendiri di alam sagir ini. Kemudian pertanyaan Muhammad pula bahwa kalau saya berpindah dari alam sagir, di tempat manakah yang saya harus tinggal? Jawaban daripada kekasihnya bahwa engkau berpindah dari alam sagir menuju ke alam kabir atau alam dunia, atau keluar dari kandungan ibu menuju ke pintu rahim, langsung menuju ke alam dunia atau alam yang kasar. Kemudian setelah Muhammad berusia 9 bulan 9 hari di dalam kandungan ibunya, maka timbullah pertentangan antara Muhammad dengan kekasihnya. Di dalam pertentangan tersebut, Muhammad bilang bahwa dialah yang tua daripada sahabatnya. Tetapi sahabatnya itu tidak setuju dengan pendapat Muhammad. Kekasih atau rohnya menyatakan bahwa dia yang kemuka. Akhirnya mereka bermufakat bersama-sama untuk bernego dengan ketentuan bahwa kalau siapa ghaib, berarti Muhammad mulai sembunyinya di dalam hati gaba-gaba ibu yang disebut Bilauhil Mahfud. Kemudian kekasih daripada beliau mulai cari Muhammad dan ketemu Muhammad di hati gaba-gaba ibu yang disebut Bilauhil Mahfud. Kemudian sahabat atau roh daripada beliau Muhammad mulai sembunyi, dan sembunyinya ini di dalam diri Muhammad, yaitu di dalam mata hitam yang disebut istana Tuhan, yaitu Baitul Makmur. Kemudian Muhammad mulai cari tetapi tidak berhasil. Akibatnya Muhammad menyerah, dan Muhammad setuju bahwa sahabatnya itu yang tua daripadanya. Setelah Muhammad berusia 9 bulan 9 hari 9 menit 9 detik di dalam kandungan ibunya, maka kakak daripada beliau mulai menceritakan tentang hal ikhwal di dunia, yaitu di dunia itu banyak orang-orang yang tidak beriman dan banyak orang-orang yang tidak percaya kepadaku. Maka engkau ya Muhammad, saya perintahkan engkau untuk memberi pandangan bagi seluruh umat. Kalau perintahku ini engkau tidak ikuti, pasti engkau susah. Kemudian roh berkata pula bahwa apabila kami susah, pasti saya juga susah. Kemudian kamu senang, pasti saya juga senang. Begitu pula kamu kenal saya, maka saya pun turut kenal kamu. Tetapi kalau kamu tidak kenal saya, dan saya pun tidak kenal kamu, kemudian kamu lihat saya, maka saya pun turut lihat kamu. Karena kamu adalah saya dan saya adalah kamu. Justru itu saya sangat sayang padamu. Setelah kekasihnya berkata demikian, maka Muhammad turut murung pula. Kemudian Muhammad bertanya pada kekasihnya bahwa kalau saya sudah berpindah ke alam kabir atau alam dunia, di tempat manakah yang kita harus berjumpa lagi? Setelah Muhammad bertanya demikian, maka rohnya berkata bahwa kalau begitu, marilah kita berdua berangkat bersama-sama agar supaya saya tunjuk seluruh tempat-tempatku padamu, agar supaya sewaktu-waktu engkau harus cari saya hingga bertemu dengan saya seperti ini.
Pada waktu kakak atau roh berkata demikian, tepat pada waktu Muhammad telah berusia 9 bulan, 9 hari, 9 jam di dalam kandungan ibu atau Aminatul Joharota. Sewaktu Muhammad dan rohnya sedang bercakap-cakap, mereka berdua sedang bergantung di hati Gaba-Gaba, ibu yang disebut Bilauhil Mahfud. Setelah roh siap untuk membawa Muhammad untuk menuju seluruh tempat-tempatnya, maka disinilah timbulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj awal. Setelah mereka berdua mulai keluar dari hati Gaba-Gaba ibu, keluar dari Bilauhil Mahfud, mereka berdua menuju ke jantung atau Madinatul Munawwarah. Lalu roh atau kekasihnya menyatakan kepada Muhammad bahwa inilah rumahku atau di dalamnya tempat aku tinggal. Kemudian sampai di sini mereka berdua bertemu dengan 3 tali 3 jalan. Lalu mereka berdua mulai naik di jalan tengah menuju ke leher. Setelah sampai di leher, roh berkata kepada Muhammad bahwa inilah Masjidil Haram. Kemudian Muhammad bertanya pula kepada rohnya bahwa apa sebab sehingga duduknya Masjidil Haram di sini. Lalu roh mulai menceritakan tentang Adam alaihissalam mulai dijadikan oleh kita berdua di alam ghaibul ghuyub, dan kemauan Adam alaihissalam untuk dia akan bertemu denganku di Baitul Makmur. Cita-cita saya tidak kabulkan sehingga saya menyuruh malaikat sebanyak seketi 2 laksa, 14.000 malaikat turun bersama saya untuk mengelilingi tempat ini untuk Adam sujud kepada engkau dengan saya di tempat ini, karena engkau ya Muhammad kekasihku, engkau adalah saya dan saya adalah engkau. Kemudian mereka berdua mulai naik ke leher menuju ke mulut atau lepas dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, tempat simpanan kalam dan qabul. Kemudian mereka berdua mulai naik dari mulut menuju ke hidung atau dari Masjidil Aqsa menuju ke Baitul Muqaddis. Di tengah perjalanan Muhammad sangat takut karena roh kekasihnya daripada beliau selalu memberikan perhatian bahwa sampai di sini kamu harus waspada, tidak boleh miring ke kiri atau ke kanan, harus jalan mengikuti jalan tengah yang disebut jalan Shirathul Mustaqim. Setelah sampai di jalan Shirathul Mustaqim, maka Muhammad berkata bahwa kalau begitu kekasihku harus berikan tanda peringatan. Lalu kekasihnya itu setuju dengan permintaan Muhammad itu, kalau tanda itu ditunjuk sebagai tanda peringatan. Kemudian Muhammad bertanya pula bahwa nama apakah tanda ini? Lalu jawaban daripada rohnya kepada Muhammad bahwa itulah telapak kakiku, kaki air nur hayat. Kemudian mereka berdua mulai berangkat dari kandungan menuju ke mata atau dari Baitul Muqaddis menuju ke Baitul Makmur. Lalu rohnya berkata kepada Muhammad bahwa inilah istanaku. Kemudian roh berkata-kata kepada Muhammad bahwa kalau sewaktu-waktu engkau hendak mencari aku, carilah di tempat ini yang disebut Baitul Makmur. Kemudian mereka berdua mulai berangkat dari mata menuju ke kening atau dari Baitul Makmur menuju ke Sidratul Muntaha. Di sini rohnya berkata kepada Muhammad bahwa inilah Sidratul Muntaha. Kemudian mereka berdua berangkat dari kening menuju ke Testa atau dari Sidratul Muntaha menuju ke Ar-Kursila. Setelah sampai di sini,
roh berkata kepada Muhammad bahwa inilah tempat peristirahatan kita berdua yang disebut Ar-Qursila. Kemudian mereka berdua berangkat dari Testa menuju ke Otak, atau dari Ar-Qursila menuju ke Baitul Arsila. Lalu roh berkata kepada Muhammad bahwa tempat inilah mulai kita berdua keluar yang disebut Al-Qursila. Dan pada waktu itu kita berdua yaitu bernama Nabiul Umi. Kemudian mereka sudah berangkat dari Otak, yaitu menuju ke Al-Qursila, terus menuju ke lidah. Setelah sampai di sini anak lidah, maka roh berkata bahwa di tempat inilah yang aku punya tempat sembahyang yang namanya Baitul Atiq. Setelah mereka lepas dari anak lidah, maka mereka berdua menuju ke tulang leher belakang atau kubah Nabi Adam yang disebut Mekkatul Musyarrafah. Kemudian mereka kembali ke leher atau Masjidil Haram, turun menuju ke jantung atau dari Mekkatul Musyarrafah menuju ke Madinatul Munawwarah. Adapun sewaktu mereka berdua turun ini, mereka turun dengan tali jalan bagian kiri. Adapun adik dengan kakak berangkat untuk roh menuju seluruh tempat sampai kembali 8 jam. Lalu roh berkata kepada Muhammad bahwa harus bersiap untuk berpindah karena waktu sudah tiba untuk kita berdua akan berpindah. Setelah sampai di jantung tadi, Muhammad sangat takut sehingga beliau tidak mau keluar lagi dari kekasihnya. Tetapi setelah roh atau kekasihnya itu membelah dada Muhammad untuk mengisi hati pahitnya dengan iman, maka roh berkata kepada Muhammad bahwa itulah iman. Setelah selesai roh mengisi iman kepada Muhammad, waktu Muhammad punya keberanian sehingga Muhammad mau dengan dia yang keluar ke muka. Tetapi rohnya itu tidak mau. Tetapi Muhammad berkata kepada rohnya bahwa kalau kamu berani keluar ke muka, maka saya akan membunuh ibu agar kita berdua bersama ibu akan mati. Setelah Muhammad berkata demikian, maka roh atau kekasih itu sabar dan beliau serahkan untuk Muhammad yang keluar ke muka. Tepat pada waktu itu Muhammad telah berusia 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik, 9 dekade. Lalu roh mulai lepaskan buah air untuk membersihkan jalan daripada mereka berdua. Setelah selesai, maka perpisahan akan terjadi. Justru karena kakak tersebut masih berada di dalam kandungan ibu, sedangkan Muhammad sudah berada di alam kabir. Kemudian Muhammad memanggil rohnya dengan alif di atas A dan bunyi tangisan am. Kemudian roh atau sahabat daripada Muhammad turut panggilan Muhammad sehingga roh tersebut turut juga ke alam kabir. Kemudian rohnya minta permisi untuk pulang, tetapi Muhammad ratap tangisan dengan alif di bawah I. Itu menunjukkan bahwa Muhammad hendak meminta tali silaturahim itu kepadanya, tetapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh rohnya, karena tali tersebut hanya satu saja untuk saya, roh. Tetapi Muhammad berkata kepada rohnya bahwa kalau kamu roh tidak berikan tali itu kepadaku, maka saya tidak mau tinggal di atas dunia ini. Dan Muhammad meminta tali ini dengan alif di depan U dan berbunyi tangisan Kemudian roh mengajak Muhammad untuk musyawarah. Baru di dalam musyawarah, roh berkata kepada Muhammad bahwa engkau
harus menuju kepada aku. Lalu roh mengajak Muhammad untuk memuji kepadanya. Adapun Muhammad muji yang pertama dengan subhanallah. Kemudian Muhammad muji yang kedua dengan alhamdulillah. Kemudian Muhammad muji yang ketiga dengan Allahu Akbar. Kemudian roh dan dengan Muhammad bersama-sama membilang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah mereka berdua membilang kata tersebut, maka tali silaturahim itu terbagi pada dua bagian. Maka roh kekasih tersebut telah gaib dan namanya Syekh Abdul Ghaib. Dengan berapa kesabaran dan tabah serta rendah diri dan mempunyai iman yang begitu takwa, maka sahabat dari Nabi Muhammad tadi punya jabatan untuk memerintahkan dunia dan akhirat serta tak akan mati untuk selama-lamanya. Beginilah renungan tentang Mi'raj awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan ibu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan, ini menjadi suatu tambahan ilmu bagi kita, biar tambah kekuatan iman dan Islam kita. Demikianlah renungan dari kami, mudah-mudahan menjadi manfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Tusikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.